Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari salah satu bahasa pemrograman. Di sini yang kita pakai adalah bahasa pemrograman Delphi. Delphi ini adalah merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Berlin, yang dahulu pernah mengembangkan bahasa Turbo Pascal. Kalau kita belajar komputer pada tahun 90-an, maka yang kita pelajari bukan Windows seperti sekarang, tapi yang kita pelajari adalah bahasa, yaitu Turbo Pascal, Turbo C, Turbo Basic, macam-macam. Nah, ini adalah pengembangan dari Turbo Pascal. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan pertama seperti ini. Ini adalah kotak di sini yang ada titik-titiknya. Ini adalah form, disebut sebagai form. Kebetulan karena formnya ini 1, maka disebut form 1. Sebelah sini, ini yang disebut adalah property atau object inspector yang menunjukkan property. Jadi propertinya ini apa? Misalkan di sini caption. Caption ini adalah tulisan di pojok kiri atas ini. Ini bisa kita rubah-rubah, misalkan saja captionnya kita rubah dengan apa, BB misalkan. Maka kita lihat di sini akan berganti dengan BB. Misalkan kita biarkan saja, kita escape form 1. Nah, di sini object review kita lihat bahwasanya di sini masih hanya ada satu komponen saja, form 1 saja. Nanti kalau kita tambah komponen yang lain, nanti akan muncul juga di sini, misalkan apa di bawahnya. Nah, sekarang di atas ini, ini yang disediakan macam-macam fungsi yang disebut sebagai virtual, yaitu VCL atau Virtual Component Library. Sebenarnya di dalam satu komponen ini terdapat program yang panjang. Nah, kita tidak perlu mengetahui programnya yang di dalamnya, kita cukup klik saja. Misalkan sini label, ada edit dan lain-lain sebagainya, ada memo, ada button atau tombol ya. Di sini ada checkbox, ada radio button, ada listbox dan lain-lain sebagainya. Kita tinggal klik saja dan kita tempelkan. Nah, misalkan kita ambil ini label, kita klik label, terus kemudian kita pasang di sini. Nah, labelnya kita pasang di sini. Nah, kita lihat di sini sudah ada label 1. Nah, ini captionnya bisa kita rubah-rubah, tulisannya bisa kita rubah-rubah. Kita ingin menulis apa? Nah, kita lihat di object review. Di sini terlihat label 1 masuk di sini, label 1 di bawah form 1, artinya masuk di dalam komponen yang namanya form 1. Nah, sekarang kita akan mencoba merubah-rubah properti dari label 1 ini. Misalkan kita rubah dulu, yaitu fontnya. Font di sini tertulis A B C D, kita cari F font. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, di sini ada font. Font kita klik, bisa kita klik. Terus kemudian kita pilih fontnya. Nah, kita pilih fontnya apa? Misalkan kita perbesar fontnya jadi 14 misalkan, supaya lebih jelas. Oke. Maka kita lihat di sini label 1, ukuran fontnya adalah dalam 14. Kemudian kita rubah, yaitu captionnya. Captionnya sini bukan label 1 lagi. Misalkan kita tulis selamat datang misalkan. Kita lihat di layar ikut berubah juga. Nah, selamat datang. Nah, ini nanti bisa kita rubah-rubah. Tulisannya ini bisa kita rubah-rubah lewat program misalkan saja.
Ini adalah contoh bagaimana menggunakan satu komponen yang namanya label. Warnanya bisa kita rubah-rubah. Di sini ada color, ada macam-macam di sini bisa kita rubah-rubah. Oke, kita lanjutkan. Kita klik kosong di sini. Nah, ini tidak terpilih. Kembali di sini, objek inspektornya menunjukkan form 1. Nah, sekarang kita coba ambil yang namanya button di sini, atau biasa disebut tombol. Nah, kita klik di sini. Kita pasang di sini. Nah, kita lihat di object review di sini ada tulisan button 1. Komponen di dalam form 1 terdapat button 1. Captionnya tulisannya button 1. Misalkan kita rubah, bisa. Kita rubah, misalkan saja kita tulis misalkan mulai, misalkan, atau start, mulai. Maka yang tertulis di sini adalah mulai. Nah, ini adalah tombol. Kalau ini kita jalankan, program ini kita jalankan dengan cara menekan di sini ada tombol run atau tekan F9. Kita klik, maka di-compile. Kita tunggu sebentar. Komputer akan mengcompile, merubah menjadi bahasa mesin. Dari tombol-tombol yang kita pasang tadi dirubah menjadi 1001 ya, sehingga bisa dipahami oleh komputer. Nah, akhirnya setelah jalan seperti ini kelihatan. Nah, ini kalau tombol ini kita klik sudah bisa tenggelam dan muncul seperti ini. Cuma dia belum punya fungsi apa-apa, hanya tampilan tombol saja. Nah, bagaimana untuk mengisi fungsinya, untuk apa? Maka kita harus mengisikan program di dalam tombol ini sendiri. Nah, kita close di sini. Kita silang. Kembali lagi ke pemrograman. Nah, tombol ini coba kita klik 2 kali. Nah, kita lihat dia masuk ke T form 1 button klik. Artinya button tadi, tombol tadi kalau diklik ngerjakan apa? Nah, misalkan kita isi programnya, kita geser sedikit biar kelihatan. Kalau tombol ini diklik, maka label 1 ini, misalkan label 1 ini berubah. Misalkan label 1 ini label 1 titik apanya, captionnya, C, tekan C, captionnya sama dengan kita tekan apa, misalkan tanda petik tadinya selamat datang, kita kasih tanda petik misalkan apa ya, berhasil, misalkan saja berhasil. Terus kemudian kita kasih tanda petik lagi, kemudian titik koma. Nah, dalam Turbo Pascal atau Delphi semua perintah harus diakhiri dengan titik koma. Coba kita jalankan. Nah, sekarang kita jalankan, klik tombol ini, maka komputer kembali mengcompile atau merubah dari gambar-gambar tadi menjadi bahasa mesin. Nah, kita lihat sudah selesai. Coba kita klik tombol ini, klik, maka dia berubah berhasil. Jadi apabila ini diklik, fungsinya adalah merubah tadinya selamat datang jadi berhasil. Nah, kita matikan dulu, matikan lagi. Nah, di sini kita lihat kata-kata berhasil ini dirubah apa adanya menjadi selamat datang tadi atau label 1 tadi berubah jadi berhasil.
Nah, sekarang misalkan sini kita rubah. Nah, misalkan saja berhasil sangat. Misalkan berhasil sangat. Nah, kita klik lagi, kita jalankan. Kalau kita klik mulai, maka dia berubah berhasil sangat. Seperti itu seterusnya. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang. Misalkan itu tadi adalah fungsi tombol untuk merubah-rubah, memasukkan kata-kata di sini yang di dalam tanda petik ini semuanya dirubah dimasukkan ke sana. Sekarang misalkan kita bentuk variabel, bisa variabel kita tulis di bawahnya sini, kita enter. Misalkan saja variabelnya apa, a kita tunjukkan a ini adalah string. Misalkan string itu artinya adalah kata-kata, bukan angka, tapi isinya adalah kata-kata. Kemudian kita enter di sini supaya turun. A itu isinya apa? A.2 sama dengan, dalam Turbo Pascal itu sama dengan, itu adalah titik 2 sama dengan. Ini artinya untuk memasukkan nilai di sini dimasukkan ke A. Misalkan kita kasih tanda petik, saya di sini. Saya di sini. Tanda petik lagi, titik koma. Nah, kita lihat di sini ada biru warnanya, sedangkan yang atas adalah hitam. Ini menunjukkan ini adalah string. Saya di sini, string atau kata-kata. Kemudian label 1, caption, bukan kita isi berhasil sangat, tapi kita hapus ini. Kita ganti dengan A. A tadi berisi saya di sini. Maka kalau kita jalankan, mohon maaf, di sini kurang variabel, harus dikasih kata-kata var. Var ini adalah variabel. Kita jalankan. Kalau ada kesalahan, menunjukkan merah seperti tadi. Nah, kita lihat sudah jalan, berarti sudah betul programnya. Nah, kita klik di sini. Maka di sini tulisannya adalah saya di sini. Tergantung variabel apa yang kita masukkan di situ tadi. Oke, kita close lagi. Misalkan kita tambahi lagi di sini. var di sini bukan saja A, misalkan kita tambah lagi dengan B, misalkan A, B. Artinya A variabel string, B juga variabel string. Kemudian di sini kita tambahkan lagi, kita enter. B titik 2 sama dengan kamu di sana, misalkan saja. Titik koma. Nah, kemudian label 1 caption kita tuliskan di sini A plus B. Maka kita coba jalankan. Nah, kalau di sini kita klik, maka saya di sini, kamu di sana, dijejer tanpa jarak sama sekali. Karena ini adalah variabel A, saya di sini, sedangkan ini adalah variabel B, kamu di sana. A plus B berarti tidak ada jarak. Oke, kita matikan lagi. Kita kembali edit lagi programnya. Kalau kita ingin ngasih jarak, bagaimana? Nah, ini bisa kita kasih jarak di sini, bisa. Nah, nanti akhirnya saya di sini plus B, B ada jaraknya.
Nah, bisa juga kita masukkan di sini, misalkan dengan tanda petik lagi, tanda petik spasi sedangkan, atau sedangkan, kita kasih jarak, tanda petik, terus plus lagi. Nah, kalau seperti ini, A plus kata-kata ini plus B. Nah, kita jalankan. Nah, kita klik di sini. Nah, saya di sini, sedangkan kamu di sana. Inilah fungsi tombol ini untuk merubah-rubah komponen yang ada di sini. Bukan saja kata-katanya, bisa warnanya kita rubah dan lain-lain sebagainya. Oke, kita akan lanjutkan dengan komponen yang lain. Nah, kita kelas dulu. Kemudian kita ambil formnya di sini, kita klik di sini. Maka form akan ditampilkan ke depan. Kita ambil misalkan di sini edit. Edit ini bisa menerima masukan. Sedangkan ini label, ini tidak bisa menerima masukan. Kalau edit bisa kita rubah-rubah, bisa juga kita kasih masukan. Misalkan seperti ini. Kita pasang di sini. Tertulis edit 1. Bisa fontnya bisa kita rubah-rubah, terserah selera kita. Font di sini. Fontnya misalkan kita naikkan jadi 14 juga, biar besar misalkan. Oke. Maka edit 1 di sini. Nah, misalkan kita tidak suka ada tulisan edit 1 di sini, maka di sini bukan caption tapi istilahnya adalah teks. Teks. Di sini teks. Kelihatan edit 1 di blok, misalkan kita hapus saja. Nah, maka situ terhapus. Nah, sekarang kita kembali ke tombol 1. Atau tidak usah pakai tombol 1, pakai ini saja. Ini misalkan kalau berubah, maka kata-kata di atas berubah. Maka kita lihat di sini, selain properti, ada juga yang namanya event. Di sini on change kalau berubah, on click kalau diklik, dan lain-lain sebagainya. On double click misalkan, kalau diklik double dan lain-lain sebagainya. Kita mengharapkan kalau isinya berubah, maka dia akan bekerja. Untuk apa? Merubah yang lain misalkan. Maka di sini kita klik double. On change, apabila berubah isinya, kita klik double, maka muncul T-form 1 edit 1 change kalau berubah. Apa kalau berubah, apa yang terjadi? Misalkan saja label 1, kita pilih caption, caption titik 2 sama dengan, misalkan saja apa ya, misalkan sukses, misalkan saja sukses mas, tanda petik lagi, titik koma. Bukan saja label saja yang kita rubah, misalkan saja di sini tombol ini pun juga kita rubah. Misalkan saja tombol ini variabelnya apa saja, kita klik di sini, propertiesnya bisa kursornya, bisa captionnya, bisa macam-macam. Nah, di sini kita lihat left. Left itu adalah posisi sebelah kiri ini. Posisi sebelah kiri ini adalah 176 pada koordinat 176. Misalkan kalau sini berubah, misalkan sini malah apa? Jadi pindah ke sini misalkan saja. Maka bisa kita tulis, terserah kita.
Misalkan di bawahnya sini kita enter button 1, titik, maka di situ ada left, kita tekan L langsung lari ke L. Ada 2 di situ, maka kita pilih yang bawahnya, kita enter left, titik 2 sama dengan, misalkan saja tadi 176 kita rubah jadi 200 misalkan, jadi lari ke kanan nantinya. Maka seperti ini kita coba jalankan, di compile, akhirnya kita tunggu, akhirnya jadi. Kalau ini kita klik seperti tadi, masih fungsinya saya di sini sedangkan kamu di sana. Kalau ini berubah nilainya, tadinya kosong, saya rubah, kita ketik S gitu saja, S, maka langsung tersebut sukses mas, sedangkan yang bawahnya lari ke kanan sedikit tadi. Nah, saya seperti itu. Misalkan kita ingin kata-kata yang di sini dirubah ke sini, masuk ke sini, bisa nggak? Bisa saja. Caranya bagaimana? Kita close lagi. Di sini label 1 caption bukan sukses mas, tapi kita isi, kita hapus. Maaf, sebentar, masih belum selesai. Ini komputernya agak lambat karena sambil mengambil gambarnya. Nah, kita lihat di sini bukan sukses mas, sukses mas, kita ambil, kita hapus. Nah, misalkan edit 1, nah, sama dengan edit 1 titik teks. Jadi teksnya edit 1 dimasukkan ke captionnya label 1 teks. Nah, maka kita jalankan. Ininya bukan 200 biar kelihatan, saya buat agak ekstrim, 250 biar larinya tombolnya nanti tambah jauh nanti. Run. Nah, ini kalau kita klik mulai seperti tadi, maka tetap seperti tadi. Kalau sini saya rubah, misalkan begini, kita lihat tombolnya nanti larinya begini. Nah, tombolnya lari ke kanan begini, atau semuanya ikut. Nah, jadi apa saja yang ada di edit 1 maka dipindah ke apa itu captionnya label 1. Nah, oke. Jadi itulah gunanya fungsi tadi, change tadi. Kalau ini berubah, akhirnya melakukan apa yang diperintahkan di sana. Nah, begitulah yang kita pelajari. Maka sebelum kita melanjutkan lebih jauh, harapan saya bagaimana kalian ulangi lagi yang tadi, kalian coba bikin sendiri sehingga kalian betul-betul bisa menjalankan program Delphi ini, bisa membuat label, bisa membuat edit, bisa membuat button dan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Nanti kita akan lanjutkan lebih jauh lagi.